واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحاب رسول الله أجمعين أما بعد. Berjumpa lagi dengan channel kita Ruqyah Azzah. Pada hari ini kita akan membicarakan bagaimana cara untuk menghilangkan penglihatan gaib. Ya, boleh. Jadi yang kita maksud di sini adalah semacam indigo atau yang orang kebanyakan bilang mempunyai indera keenam. Ikhwan fillah rahimakumullah, memang ketika seorang anak mempunyai kemampuan melihat hal yang gaib, ini sangat tidak mengenakan sekali bagi anak. Dan ini bisa mengganggu dari perkembangan anak itu sendiri. Bisa terganggu psikologisnya. Ya, artian ya ketika dia ingin hendak bermain umpama, dia akan merasa sangat terganggu sekali. Karena dia tidak bisa bermain secara normal sebagaimana layaknya anak-anak lainnya. Ya, sehingga inilah yang kita maksud akan sangat mengganggu perkembangan psikologisnya. Boleh jadi dia nanti akan menjadi seorang penakut, atau boleh jadi dia nanti akan hanya bisa bermain dengan sendirinya. Artinya ketika anak-anak yang lain bermain seusianya, dia hanya mampu bermain dengan teman mainnya, yakni dari golongan bangsa jin. Ya, artinya perkembangan psikologisnya tidak akan tumbuh seperti layaknya anak manusia lainnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka pada pertemuan kali ini kita akan berbicara, kita akan mencoba membagi cara bagaimana kita bisa menutup kemampuan gaibnya itu. Nah, kemampuan gaib ini terkadang bukan hanya melihat secara mata, tetapi juga bisa melihat secara mata batin. Nah, bagaimana cara penglihatan dengan mata batin, atau bagaimana caranya untuk menutup penglihatan secara batin, dan bagaimana cara menutupnya dengan penglihatan normal seperti penglihatan dari mata, insya Allah ya mempunyai cara-cara yang sama. Adapun langkah yang pertama, yakni memegang alis matanya dipegang, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca surat Al-Baqarah ayat 20, kemudian membaca surat Al-An'am ayat 103, kemudian membaca salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sampai akhir. Nah, setelah ayat-ayat di atas dibaca, kemudian diturunkan, ya seolah-olah ingin memang menutup sesuatu. Jadi di ini ke bawah, seolah-olah menutup ke bawah. Itu yang pertama. Kemudian langkah yang kedua adalah dengan menyiapkan minyak zaitun, kemudian daun bidara 7 lembar kemudian ditumbuk. Setelah ditumbuk sampai halus kemudian dicampur, kemudian dicampur sedikit dengan garam bukit ataupun garam gunung, boleh garam Himalaya. Kemudian nanti dipanaskan di atas lilin, ditaruh di atas sendok, kemudian dipanaskan. Setelah itu nanti apa? Dibacakan ayat-ayat yang kita sebutkan di atas, yakni Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 20, kemudian surah Al-An'am ayat 103, kemudian salawat Ibrahimiyah. Kemudian ditiupkan ke minyak zaitun yang dicampur bidara tersebut, kemudian nanti dioleskan di sepanjang tulang punggung belakang, kemudian di bagian pinggang. Ya, kemudian juga nanti sembari ditotok punggungnya, istilahnya ditotok punggungnya nanti yang berkenaan dengan titik-titik merdian lambung. Nah, ini langkah yang kedua.
Adapun langkah yang ketiga adalah dengan cara merebus ramuan berikut. Dua daun sukun, kemudian 2 rimpang jahe, 2 rimpang temulawak, dan kunyit putih. Ini nanti direbus. Setelah direbus, setelah mendidih, kemudian dicampur madu 2 sendok madu, kemudian diruqyah dengan ayat yang kita sebutkan di atas. Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 20, kemudian surah Al-An'am ayat 103, kemudian dibacakan selawat Ibrahimiyah. Boleh dibacakan berulang-ulang kali. Boleh 3 kali, boleh 7 kali, boleh 9 kali, dan seterusnya yang berjumlah bilangan ganjil. Kemudian langkah yang keempat adalah dengan mengkonsumsi kurma ajwa. Yang keempat, dengan mengkonsumsi kurma ajwa. Kita tahu bahwasanya kurma ajwa ini adalah memang telah direkomendasikan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya bahwa kurma dengan mengkonsumsi 7 kurma ajwa pagi itu bisa menolak racun dan sihir, insyaallah. Jadi ada 4 langkah yang harus ditempuh, ya. Ada 4 langkah yang harus ditempuh. Yakni yang pertama dengan cara ini tadi, meletakkan tangan kanan di area alis seolah-olah seolah-olah dengan menutup penglihatan. Kedua, dengan minyak zaitun dicampur dengan bidara. Kemudian ramuan yang ketiga tadi seperti sukun, daun sukun yang dicampur dengan rimpang lainnya. Kemudian yang keempat adalah dengan mengkonsumsi kurma ajwa. Ini ada 4 cara untuk menutup kemampuan penglihatan gaib, baik penglihatan secara penglihatan secara hati atau penglihatan secara penglihatan mata, ya. Ini caranya yang kita paparkan. Mudah-mudahan bagi saudara-saudaraku di luar sana yang mempunyai kemampuan penglihatan gaib, nah bisa dengan cara yang kita sebutkan di atas tadi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita bersama. Jangan lupa bantu untuk subscribe-nya supaya channel ini juga bisa berkembang, supaya juga bisa saudara-saudara kita lainnya memperoleh manfaatnya. Mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudaraku yang lagi membutuhkan solusi dari apa yang mereka alami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.